X22 Pertikaian Alana dan Laura. Louis membingkai senyuman kecil di wajahnya saat mendengar apa yang dikatakan Ariana padanya. Membenamkan Alana dalam pelukannya sesaat dan kembali melepaskan pelukannya dengan tatapan yang begitu dalam dan penuh arti. Mengibas-ngibas rambut Ariana yang terkena salju dengan senyuman di wajahnya. Kenapa kau tidak menutup kepalamu dengan jaket dari topi ini, Alana? Nanti kau bisa terkena flu. Dengan meraih topi dari jaket hoodie itu dan menutupnya ke kepala Alana. Aku tidak tahu, kau sungguh-sungguh mencintaiku, atau karena patah hati yang kau rasakan, hingga membuatmu menerimaku, dan menjadikan sebagai tempat pelarian. Tapi bagiku itu tidak masalah, setidaknya izinkan aku untuk membautmu jatuh cinta padaku, dengan tulusnya perasaanku padamu. Louis, kenapa kau berbicara seperti itu? Dengan tatapan dalam, menatap laki-laki tampan di depannya. Sudah lupakan apa yang baru saja, aku katakan. Dan sekarang, kau adalah kekasihku, walaupun belum terang-terangan aku menunjukkan pada dunia. Maafkan aku, Louis, karena sudah menyeretmu dalam masalah ini. Ucap Alana dengan raut wajah, yang begitu merasa bersalah. Meraih jemari Alana, dengan senyuman menatapnya. Bagaimana, kalau sekarang kita jalan-jalan? Jalan-jalan, kemana? Bertanya, dengan nada penasaran menatap Louis. Sudahlah, jangan banyak bertanya. Ikut saja. Dengan menarik tangan Alana, berlalu dari taman itu. Dev melangkahkan kaki memasuki rumah mewahnya, bersama Laura yang terus menggandeng manja dirinya. Sejak perginya Louis dan Louisa ke Amerika, pria tampan itu merasa tidak perlu lagi menyembunyikan kemesraannya dirinya dan Laura, mengingat selama ini dia hanya tidak mau kedua anaknya mengetahui hubungannya dengan Laura. Laura mengedarkan pandangannya menyapu bersih seisi ruangan, hingga kepalanya sampai mendongak ke atas karena begitu mengagumi kemewahan rumah yang dibeli Dev untuk Alana. Kau sangat memanjakan dia, Dev, kau bahkan membeli rumah semewah ini untuknya. Seru Laura yang terlihat begitu kesal, dan juga ada rasa iri hatinya pada Alana, sebab Dev membeli rumah yang begitu mewah untuk istrinya. Menghembuskan napas berat ketika melihat raut wajah Laura yang terlihat begitu kesal. Bagaimanapun, Alana adalah istriku Laura. Jadi ini sudah menjadi tanggung jawabku. Tapi rumah ini sangat mewah, dan aku yakin harganya pasti sangat mahal. Menjawab, dengan raut wajah yang terlihat kesal. Kau memiliki uang yang banyak, dan kau adalah seorang CEO. Aku yakin, kau pasti sangat sanggup untuk membeli rumah semewah ini. Aku memang sangat sanggup untuk membeli rumah semewah ini, tapi aku menginginkan itu darimu, Dev. Bahkan rumah ini, jauh lebih mahal dibandingkan apartemenku. Baiklah, kita akan membahasnya nanti, karena seperti yang kau tahu, aku sedang membangun cabang perusahaan di sini. Sebenarnya papa sudah memintaku, dan Alana untuk kembali ke Amerika. Jadi apa kau akan meninggalkanku lagi, Dev? Seperti yang kau lakukan dulu. Dengan nada penasaran, menatap kekasihnya. Tidak, Laura, kau tahu, mendirikan cabang perusahaan itu hanya alasanku saja, agar masih tetap berada Inggris. Laura tampak begitu bahagia, saat mendengar apa yang dikatakan kekasihnya itu. Terima kasih, Dev. Kalau akulah alasannya, kenapa kau masih berada di sini? Dengan senyuman, dan memeluk kekasihnya. Sama-sama sayang, jawab Dev dengan membalas pelukan itu, dan mengecup singkat kepala Laura. Alma yang baru saja turun dari lantai atas, usai membersihkan kamar Alana, begitu terkejut ketika melihat pemandangan mesra di depannya. Bukannya malu, atau apa, Dev malah terlihat biasa saja dengan kehadiran pelayan rumahnya itu. Maafkan saya, Tuan, ucapnya, dengan raut wajah yang terlihat gugup. Tidak apa-apa Alma, karena tidak perlu ada yang ditutupi lagi. Terima kasih, sayang. Itu memang yang aku harapkan. Timpal Laura, dengan menggandeng manja kekasihnya. Alma, bisakah kau membuatkan minuman hangat untuk kami? Karena yang kau tahu, cuaca sekarang sangat dingin. Walaupun terlihat kesal, tapi tidak mungkin Alma menolak permintaan dari kekasih tuannya itu. Baik Nona, akan buatkan kalian minuman. Jawab Alma, dengan berlalu menuju dapur. Sayang ayo kita duduk, aku lelah dari tadi kita berdiri terus. Hanya mengiyakan keinginan kekasihnya, dengan senyuman di wajahnya. Dev, dan Laura tampak begitu mesra saat berada di ruang tamu itu. Daven yang baru saja datang begitu kaget, ketika melihat kemesraan tuan mudanya, dan juga Laura. Karena selama ini tuan mudanya itu, tidak pernah menunjukkan secara terbuka hubungannya dengan Laura. Selamat siang, Tuan, sapanya, yang sedikit mengejutkan keduanya. Daven, dari mana saja kau? Saya baru saja, dari minimarket di depan Tuan. Jawabnya dengan tersenyum kikuk, karena merasa risih saat melihat manjanya Laura pada Dev. Tuan, Nona, ini minumnya. Ucap Alma, dengan meletakkan 2 buah gelas minuman hangat di atas meja. Daven, dan Alma saling menatap sekilas, dan Alma hanya bergidik saat mendapat tatapan dari Daven, seolah bertanya tentang ini semua. Kalau begitu saya permisi ke dalam dulu, Tuan. Pamit Daven dengan melangkahkan kaki meninggalkan ruangan itu, tapi seketika langkah itu terhenti saat tiba-tiba Dev memanggilnya. Daven, ada apa, Tuan? Dengan kembali, menghampiri tuan mudanya. Di mana Alana? Dari tadi aku tidak melihatnya. Nona sedang keluar, Tuan. Keluar, kemana? Bertanya, dengan nada penasaran. Tidak tahu, Tuan. Mungkin saja Nona bertemu dengan kekasihnya, karena dia terlihat sangat cantik hari ini. Celah Alma, karena merasa kesal dengan tuan mudanya, dan Laura.
Apa? Dengan raut wajah yang begitu terkejut. Maafkan saya, Tuan. Saya hanya bercanda, ucap Alma, dengan tawa kecilnya. Daven menghampiri wanita paruh baya itu, dengan berkata pelan di telinganya. Apa yang kau bicarakan, Bibi Alma? Apa kau mau membuat Tuan marah padamu? Biarkan saja, aku tidak peduli. Paling juga dia memecatku. Karena aku sangat kesal, dia membawa wanita murahan ini ke dalam rumah Nona Alana. Mereka berdua memang manusia, yang sudah tidak punya malu. Jawabnya pelan, yang membuat Daven hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Jadi kalian berdua tidak tahu, dia kemana? Tanya Dev, lagi. Tidak Tuan, jawab keduanya, bersamaan. Laura terlihat begitu kesal, saat mendapati kekasihnya yang terlihat mengkhawatirkan Alana. Sayang, kenapa kau terus bertanya di mana dia? Apakah kau sudah lupa dengan keberadaanku di sini? Dengan raut wajah, yang terlihat begitu kesal. Tidak Laura, aku sama sekali tidak mengkhawatirkannya. Kau berbohong, sayang. Tapi yang aku lihat, kau sepertinya sangat gelisah saat Alma mengatakan kalau Alana bertemu dengan kekasihnya. Mengusap kasar wajahnya, saat melihat Laura yang tampak merajuk. Maafkan aku, Laura, karena bagaimanapun Alana adalah tanggung jawabku. Apalagi papa, begitu menyayanginya. Mendecak kesal, saat mendengar apa yang dikatakan kekasihnya itu. Kau selalu saja menjadikan papamu sebagai alasannya, hanya untuk membela Alana. Menjawab dengan tatapan tidak suka, menatap Dev. Maafkan aku Laura, tapi memang itu kenyataannya. Karena kenyataannya, Alana memang adalah tanggung jawabku sekarang. Terus bagaimana denganku, apakah kau akan terus merahasiakan hubungan kita ini, dari papamu? Kenapa kau tidak jujur saja pada papamu, kalau kau sama sekali tidak mencintai Alana? Dan kau menikahinya, karena hanya demi kedua anakmu, dan juga karena tidak ingin mengecewakan papamu. Dan sampai kapan juga, aku akan bersabar. Menggenggam jemari kekasihnya, dan menatapnya lembut, guna menangkan Laura dari rasa kesalnya. Aku minta bersabar, beri aku waktu. Karena bagaimanapun, sudah ada Luisa di antara kami. Jadi tidak segampang itu. Jika papa tahu tentang ini semua, aku yakin papa pasti akan marah besar, dan aku takut Alana akan membawa kedua anakku pergi. Jadi aku minta kau bersabar, karena sekarang yang aku takutkan adalah papaku. Dan aku tidak mau, kedua anakku membenciku. Jadi aku harus memberi mereka pengertian, secara perlahan. Baiklah, aku akan menunggu. Walaupun aku tidak tahu sampai kapan. Jawabnya, dengan mencoba untuk bersabar. Alma, dan Daven yang menggeleng-gelengkan kepala mereka, saat melihat bagaimana manjanya Laura pada tuan muda mereka. Kau lihat Daven, aku yakin perempuan itu sedang berusaha mempengaruhi Tuan Dev, agar meninggalkan Nona Alana. Aku juga yakin seperti itu. Aku juga tidak tahu, apa yang terjadi jika Tuan Besar mengetahui tentang apa yang dilakukan Tuan Dev pada Nona Alana. Pasti dia akan sangat marah besar. Karena sebelumnya, dia sudah memperingatkan putranya untuk tidak mengecewakan Nona Alana. Dan aku sudah sangat tidak sabaran, menantikan hal itu. Saat melihat bagaimana murkanya, Tuan Besar. Asteris 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 asteris. Sebuah mobil mewah berhenti di depan gerbang rumah, milik Alana. Alana meraih beberapa paperbag yang tersimpan di kursi penumpang, dan dia terlihat sedikit kesusahan saat meraih beberapa paperbag itu, hingga dia harus mengangkat sedikit tubuhnya agar dapat menjangkau paperbag yang lain. Belanjaanku sangat banyak, dan terima kasih Louis untuk hari ini. Seandainya aku tahu kau akan mengajakku untuk berbelanja, aku pasti tidak akan mau. Tersenyum, saat mendengar apa yang dikatakan kekasihnya itu. Mulai sekarang, aku akan selalu memanjakanmu Alana. Jadi kau harus terbiasa dengan ini semua. Senyuman kecil membingkai di wajah Alana, saat mendengar apa yang dikatakan Louis padanya. Terima kasih Louis, terima kasih. Karena sudah begitu mencintaiku, dan memahami keadaanku. Menangkup kedua pipi Alana, yang terlihat sendu. Sudah, jangan bersedih. Mulai sekarang, aku akan selalu membuatmu tersenyum, dan melupakan semua kesedihan yang kau rasakan. Dengan ingin mencium bibir Alana, tapi seketika Alana langsung mencekalnya. Kenapa Alana? Aku takut, ada yang melihat kita. Saat mendengar apa yang dikatakan Alana, membuat Louis menurunkan niatnya saat akan memberikan sebuah ciuman panjang pada bibir kekasihnya itu. Dan ciuman panjang yang akan dia berikan, berganti menjadi sebuah kecupan di kening Alana. Masuklah, ada apa-apa hubungi aku. Mengangguk ia, dengan segera Alana berlalu dari dalam mobil itu. Membuka gerbang pintu rumahnya, dan sedikit kaget saat melihat mobil Dev, yang terparkir di depan halaman depan. Jadi dia sudah pulang, gumam Alana, dengan kembali melanjutkan langkah kakinya ke dalam rumah. Saat baru tiba di ruang tamu, Alana begitu terkejut ketika melihat keberadaan Laura, sebab dia sama sekali tidak menyangka Dev akan membawa Laura ke rumah mereka. Dan ada rasa kecewa dalam dirinya, saat melihat kemesraan Dev dan juga Laura. Bahkan dia sekarang membawa wanita ini ke rumah, dan sama sekali tidak memikirkan perasaanku. Sekalipun dia tidak mencintaiku, setidaknya hargailah aku sebagai istrimu, Dev. Gumamnya, dengan raut wajah yang terlihat sendu. Menghembuskan napas, dan dengan mantap Alana melangkahkan kaki, seolah tidak melihat keberadaan Dev dan Laura di sana. Nona Alana, kau sudah pulang? Tanya Daven, saat melihat kedatangan nona mudanya. Iya, jawabnya singkat, dengan menghampiri Daven, dan juga Alana. Dev, dan Laura terus menatap Alana yang sedang berinteraksi dengan Daven, dan Alma tanpa memperdulikan keberadaan mereka berdua, yang berada di ruang tamu itu.
belanjaanmu sangat banyak. Kau baru pulang shopping, Nona. Alana hanya tersenyum saat mendengar apa yang ditanyakan oleh pelayan rumahnya itu. Ini untukmu, Bibi Alma. Dan semoga saja kau suka. Dengan memberikan sebuah paperback yang berisi tas mahal. Meraih dari tangan Alana, dan matanya seketika membulat sempurna saat melihat isi dalam paperback itu. Ini untukku, Nona, bertanya, untuk memastikan. Dengan senyuman kecil di wajahnya. Terima kasih Nona, Anda sangat baik. Dan ini untukmu, Daven. Dengan memberikan sebuah paperback kecil yang berisi sebuah jam tangan mewah. Ini untukku, Nona. Bukankah ini sangat mahal? Tanya Daven saat melihat sebuah jam tangan mewah dengan merek Seiko yang dibelikan Alana padanya. Iya, untukmu. Laura terlihat begitu geram saat melihat Alana yang berbelanja barang-barang mewah. Kau terlalu memanjakan dia, Dev. Kau lihat perempuan itu, bisanya hanya menghabiskan uangmu. Dan aku yakin, dia tidak ada beda jauh dengan ibunya. Seru Laura, yang berusaha mempengaruhi Dev. Dev hanya terdiam saat melihat Alana membawa banyak barang belanjaan. Dan dalam dirinya bertanya, dari mana Alana mendapatkan uang untuk berbelanja barang-barang mewah itu, karena kredit card yang dia berikan pada istrinya, sudah Alana kembalikan. Nona, ada Tuan Dev, dan Nona Laura di belakang Anda. Ucap Alma, dengan berbisik pelan di telinga Alana. Aku sudah tahu, jawabnya, pelan. Alana, panggil Dev, tiba-tiba. Alana tidak memperdulikan, dan dia berpura-pura tidak mendengar saat Dev memanggilnya. Alana, apakah kau tidak mendengar kalau Dev sedang memanggilmu? Ucap Laura, yang sudah mulai tersulut emosi saat Alana tampak mengabaikan keberadaan mereka. Membalikkan badannya, dan dengan berani dia menatap Laura dan Dev. Kau baru pulang Dev, maaf aku tidak melihat kalian berdua. Dengan senyuman sinis, menatap Dev dan kekasihnya. Laura tampak kesal saat mendengar apa yang dikatakan Alana barusan. Kau memang sangat tidak tahu berterima kasih. Sebenarnya kau harus bersyukur walaupun dia tidak mencintamu, tapi dia masih mau menjamin hidupmu dan membelikan kau rumah semewah ini. Membingkai senyuman di wajahnya, walaupun tak bisa dipungkiri rasa kecewa tengah mendera, tapi Alana berusaha menyembunyikannya di depan Laura dan Dev. Dan aku sangat berterima kasih untuk itu, karena dia sudah membelikan rumah semewah ini untukku. Dan bukankah itu sudah menjadi tanggung jawabnya, sebagai seorang suami? Kau kan pernah menikah, Nona Laura? Bukankah adalah hal yang wajar, kalau seorang suami membelikan rumah untuk istrinya? Ataukah mantan suamimu tidak pernah melakukan itu padamu, jadi rumah tanggamu berakhir dengan perceraian? Laura terlihat kesal saat mendapat jawaban dari Alana. Apalagi melihat raut wajah Alma dan Daven yang tampak menertawakan dirinya, membuat kemarahan dalam dirinya semakin bertambah. Kau sangat berani berbicara itu padaku. Dev, kau lihat wanita ini. Dia berbicara sangat tidak sopan padaku. Dan apakah kau tidak bisa mendidiknya, agar lebih sopan sedikit padaku? Menghembuskan napas yang terasa sesak di dadanya, saat melihat perdebatan istrinya dan juga kekasihnya. Alana, tak bisakah kau bersikap sopan sedikit pada Laura? Karena bagaimanapun, dia adalah wanita yang aku cinta. Laura tampak bahagia saat mendengar apa yang dikatakan Dev dan dia merasa menang. Sebab Dev dengan terang-terangan membelanya. Alana hanya diam, dan tak bisa dipungkiri ada rasa kecewa dalam dirinya saat mendengar apa yang dikatakan Dev. Kenapa kau diam saja, Alana? Apakah kau sakit hati karena Dev tidak mencintamu dan hanya mencintaiku? Dengan senyuman mencemooh, menatap Alana. Katakan kau dari mana saja, Alana? Tanya Dev, saat melihat Alana hanya terdiam. Bukan urusanmu, dan maaf aku harus segera kembali ke kamar. Jawab Alana, dengan berlalu begitu saja. Dev segera beranjak dari duduknya, dan mengejar Alana yang akan menaiki tangga, dan mencekal tangannya. Kau belum menjawab pertanyaanku. Katakan kau dari mana saja, Alana. Dan dari mana kau mendapatkan uang, untuk dapat membeli barang-barang mewah ini? Mungkin saja dia menjual dirinya, pada seorang pria Dev. Bukankah kau tidak memberinya uang? Jadi mau tidak mau, dia harus melakukan itu. Timpal Laura, menjawab pertanyaan Dev. Apa yang kau bicarakan, Laura? Jawab Dev, yang kesal dengan apa yang dikatakan Laura. Apa yang dikatakan Laura, hampir sepenuhnya benar. Kau tidak memberiku uang, dan aku mendapatkan barang-barang ini, dari seorang pria. Dia begitu baik padaku, dan aku rasa, aku mulai tergoda dengan rayuannya, Dev. Dengan senyuman, menatap Dev. Raut wajah Dev seketika memerah, saat mendengar apa yang dikatakan Alana padanya. Apa kau sadar apa yang kau katakan, Alana? Apa kau sudah tidak menyadari, kalau kau sudah bersuami? Suami, dengan senyuman sinis, menatap Dev. Kalau kau suamiku, tidak mungkin kau membawa wanita murahan ini datang ke rumah ini. Dan kemana kau selama beberapa hari ini? Apakah itu yang dinamakan, suami? Laura sedang sakit, Alana. Jadi aku harus merawatnya. Baiklah, aku akan mengerti. Sekarang kan dia sembuh, jadi tidak alasan kau bersamanya. Akhiri hubunganmu kalian, dan kita kembali ke Amerika. Apa kau sudah gila, Alana? Dev sangat mencintaiku, dan kau memintanya, memutuskan aku. Celah Laura, dengan senyuman mencemooh. Dia adalah suamiku, dan aku berhak meminta itu padanya. Katakan Dev, kenapa kau diam saja? Apakah kau keberatan? Maaf aku tidak bisa. Aku sangat mencintai, Laura. Jawabnya, dengan nada yang terdengar berat. Kalau begitu, ceraikan aku.
Dan biarkan aku bersama dengan pria lain. Tidak, sampai kapanpun aku tidak mau bercerai. Kau sangat egois, Dev. Jadi kau mau rumah tangga kita seperti ini terus. Dan kau mau membuat aku, yang terus menderita. Tuan, kenapa Anda tidak mau bercerai dengan Nona Alana? Mungkin saja Nona Alana bisa menemukan laki-laki yang baik. Iya kan, Daven? Kenapa kau bertanya padaku, Bibi Alma? Katakan padaku, apakah kau menjalin hubungan dengan seorang pria? Kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Ingat Alana, kau adalah istriku. Dev, apakah kau sudah melupakan kehadiranku di sini? Kalau kau tidak memperdulikan aku, akan pulang sekarang juga. Seru Laura, yang terlihat cemburu saat melihat Dev memperdulikan istrinya. Bisakah kau memberi aku waktu, Laura, kalau aku sedang berbicara dengan Alana, karena bagaimanapun, dia adalah istriku. Jadi kau mau membuat aku melihat kemesraan kalian? Jawab Laura, yang sudah mulai tersulut emosi. Pergilah pada kekasihmu itu, karena dia adalah wanita yang haus akan sentuhan seorang pria. Ucap Alana dengan menghempaskan tangan Dev dengan sangat kasar, dan berlalu menuju kamarnya yang berada di lantai 3. Alana, Alana, panggil Dev, tapi tidak dihiraukan oleh istrinya. Dev, panggil Laura, yang terlihat merajuk. Dev mengusap kasar wajahnya, dan entah kenapa mendengar apa yang dikatakan Alana membuatnya terlihat begitu gelisah. Dev, panggil Laura lagi, saat melihat pria itu masih berpijak di tempatnya. Menghembuskan napas kasar, dan dia kembali menghampiri Laura yang tengah menatapnya dengan tatapan kesal. Kenapa kau marah? Bukankah lebih bagus kalau dia mempunyai kekasih, dengan begitu ada alasan untukmu buat menceraikan dia, Dev? Seru Laura, dengan raut wajah yang terlihat kesal. Menjatuhkan dirinya di sofa panjang, dengan keresahan yang terlihat jelas di wajahnya tampannya. Dev, kau kenapa? Kenapa kau jadi terlihat begitu gelisah? Ingat Dev, cintamu hanya bukan untuk wanita itu. Kau bisa diam tidak, Laura? Aku sedang pusing, ucap Dev, dengan nada membentak. Jadi kau sekarang, menyalahkanku. Aku tidak menyalahkanmu, Laura. Aku hanya, dengan tidak, melanjutkan lagi kata-katanya. Baiklah, kalau begitu aku akan pulang. Ucapnya, dengan berlalu begitu saja dari dalam rumah mewah itu. Dev mengusap kasar wajahnya, dan dengan segera dia berlari mengejar kekasihnya, yang sudah berlalu dari dalam rumah. Laura, Laura, panggilnya, dengan langsung mencekal tangan wanita itu. Lepaskan aku, Dev, lepaskan aku. Kau selalu saja membuatku kecewa. Dulu kau membuatku menangis, saat kau bersama Karin. Apakah kau akan membuat aku kecewa seperti dulu lagi, Dev? Ucapnya, dengan buliran air mata yang membasahi pipi. Melihat air mata Laura, membuat Dev begitu merasa bersalah. Membenamkan Laura dalam pelukannya, seraya mengelus pelan rambutnya, guna menenangkan. Maafkan aku, Laura, maafkan aku. Aku minta kau jangan bersedih. Aku janji, tidak akan melukai perasaanmu, seperti yang kulakukan dulu. Aku mencintaimu, Dev, sangat mencintaimu, ucapnya dengan menangis, sesegukan. Aku juga sangat mencintaimu, Laura. Alana menatap kemesraan pasangan kekasih itu, dari balkon kamarnya dengan memaksa diri untuk tersenyum, di tengah kesedihannya. Semakin kau membuat aku terluka, membuat aku semakin tidak ragu untuk mencintai Louis, Dev. New York, Amerika Serikat. Damian melangkahkan kakinya melewati setiap barisan anak tangga, menuju lantai bawah rumahnya. Saat sudah berada di lantai bawah, dia melemparkan tatapan matanya ke arah taman belakang. Senyuman membingkai di wajah pria parubaya itu, saat mendengar suara cucu-cucunya, yang tengah bermain di sana. Dan memutuskan untuk menghampiri. Tersenyum kecil, saat melihat kelucuan Louis yang tengah bermain bersama Dogi, anjing kesayangan dari anak laki-lakinya, Dev. Hati-hati, Louis, awas nanti dia bisa menggigitmu. Tidak kakek, aku sudah terbiasa bermain dengannya. Dengan tawa kecilnya, menatap Damian. Melemparkan tatapannya ke arah samping, dan mendapati Luisa tengah melamun seorang diri di kursi kecil. Menghampiri cucu perempuannya, dan mensejajarkan tingginya dengan gadis kecil itu. Apa yang kau pikirkan, Luisa? Katakan pada kakek. Aku rindu pada mama, kakek. Kalau kau rindu pada mamamu, kakek akan menghubunginya sekarang. Kakek, dengan tatapan lembut, dan raut wajah yang terlihat sendu. Ada apa? Kau tahu, mama selalu saja menangis karena papa. Karena papa selalu dekat dengan bibi Laura. Kau masih sangat kecil, kenapa pikiranmu sudah seperti orang dewasa, Luisa? Aku serius, kakek. Mama selalu saja menangis, karena papa. Mungkinkah lebih baik, kita meminta mama kembali ke Amerika saja? Membelai lembut pipi cucu perempuannya, dengan senyuman kecil di wajah. Kalau mamamu ke sini, nanti siapa yang akan mengurus papamu? Biarkan saja dia kakek, aku sangat membencinya. Jawabnya, dengan mimik cemberut. Damian menatap Luisa dengan tatapan dalam, dan seketika timbul rasa penasaran dalam dirinya, bagaimana kehidupan rumah tangga putranya Dev dan Alana di Inggris. Tidak mungkin Luisa membenci papanya tanpa sebab, aku akan meminta untuk orang mencari tahu kehidupan Dev dan Alana di sana. Dan mungkinkah Dev menjalin hubungan dengan mantan kekasihnya? Batin Damian, dengan rasa penasaran yang teramat sangat.